Saudara-saudara, hari ini saya berkhotbah di sini dengan tema Allah yang suci dan umatnya yang suci. The Holy God and His Holy People. Allah kita adalah Allah yang suci. Itu sebab Allah yang suci berfirman kepada manusia dan Dia mengirim Roh Suci supaya kita boleh mempunyai hati yang suci, mendengarkan firman yang suci. Di manakah ada Allah yang suci di seluruh muka bumi? Bukankah semua dewa-dewa, semua ilah-ilah hidup di dalam keadaan yang tidak suci? Mitos-mitos di dalam Greeka dan dewa-dewa di dalam orang Romawi adalah dewa-dewa yang bisa iri hati, yang bisa mencuri, yang bisa menipu, yang bisa berkelahi, yang bisa berzina, yang bisa merebut istri orang lain, yang bisa berselingkuh, dan penuh dengan hal yang tidak suci. Tetapi Alkitab dari permulaan berkata kepada kita, Allah orang Kristen, Allah yang memanggil orang Yahudi, orang Israel keluar dari tanah Mesir, adalah Allah yang suci. Inilah satu hal yang tidak bisa dipalsukan. Inilah satu hal yang menjadi keunikan Allah yang sejati. Dari mana kita mengetahui Allah itu suci, Allah itu sejati? Bagaimana kita mengetahui Dia Allah yang ada di dalam kesucian? Karena Dia mengwahyukan diri. Tidak ada dewa yang berani mengatakan saya suci adanya. Orang yang mengatakan tempat suci itu adalah tempat yang bertabu atau tempat yang dipisahkan seperti kelihatan berbeda dengan lain tempat.
tetapi tidak suci adanya. Saudara-saudara, hanya di dalam Alkitab kita melihat ada Allah yang suci. Allah yang suci mempunyai sifat kesucian menjadi dasar keselamatan. Menjadi dasar contoh. Menjadi dasar teladan. Allah yang suci berkata, karena aku suci adanya, maka engkau harus suci di dalam segala sesuatu yang kau berbuat, karena Allah yang memanggil engkau adalah Allah yang suci. Kita menyebut kitab menjadi kitab suci karena kitab ini mengandung firman yang suci dari Allah yang suci. Kita menyebut Allah, Allah Bapa, Allah yang suci, Allah Anak, Allah yang suci, Allah Roh Kudus, Roh suci. Karena ketiga pribadi ini adalah sumber dari kesucian dalam segala sesuatu. Kita bersyukur kepada Tuhan, Allah semacam ini yang berkata kepada kita, aku adalah Allahmu. Aku adalah Allah yang suci, Allah yang sejati, Allah yang kekal, Allah yang esa, Allah satu-satunya. Biar hatimu kembali kepadaku. Saudara-saudara, karena Allah kita suci adanya, maka kita tidak boleh hidup di dalam dosa, mencemari nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan, menyedihkan hati Tuhan kita yang suci. Pada waktu Yesaya, nabi yang besar sekali ini, dia masuk ke dalam bait Allah. Pada waktu Usia, yaitu seorang raja besar, meninggal dunia, orang Israel kehilangan pemimpin yang duduk di atas arasnya. Raja Uzia meninggal dunia hari itu. Maka Yesaya masuk ke bait Allah. Kenapa? Dia mengetahui pemimpin politik boleh turun, tetapi Allah tidak turun. Saudara-saudara, semua pemimpin dunia bisa turun dari tatanya. Allah tidak pernah turun dari tatanya. Amin. Karena Allah itu Allah yang hidup. Presiden-presiden ganti terus. Karena mereka adalah manusia yang bisa mati. Imam-imam di dalam kitab suci ganti terus. Karena mereka adalah manusia yang bisa mati. Tetapi Allah yang dari kekal sampai kekal hidup di dalam diri dia sendiri. Tidak mati-mati. Dia berada di atas takhta. Dan pada waktu itu Nabi Yesaya masuk ke dalam bait Allah. Pada waktu Raja Usia meninggal dunia, orang Israel tidak ada raja. Tetapi Yesaya mengetahui orang Israel masih ada Allah. Dia masuk ke dalam bait Allah. Dia melihat Allah bersemayam di tempat yang paling tinggi di surga. Dan kemudian turun ke dunia, melanda seluruh muka bumi ini. Dan dia mendengar suara sahut menyahut dari antara malaikat-malaikat serafim yang berseru satu dengan lain. Suci, suci, suci. Semua serafim mempunyai 6 sayap. 2 untuk menutup muka mereka. 2 untuk menutup kaki mereka. Dan 2 lagi berrajin-rajin berterbang mengelilingi tahta Tuhan. Mereka menyebut Tuhan dengan nama suci, suci, suci. Kenapa 3 kali? Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah Allah yang suci. Allah Anak adalah Anak yang suci. Roh Kudus adalah Roh yang suci. Holy Father, Holy Son, and the Holy Spirit. The triune God is the only true Holy God. Satu-satunya Allah yang suci. Satu-satunya Allah yang sejati. Satu-satunya Allah yang hidup. Satu-satu Allah yang kekal. Suci, suci, suci. Itu sebab penulis lagu Kristen menulis dengan teratur sesuai dengan kitab suci. Suci, suci, suci. Kenapa 3 kali? Karena 3 pribadi.
Saya mendengar di luar negeri satu kor menyanyi sucinya 4 kali. Saya tanya, kenapa 4 kali? Mereka tidak bisa menjawab. Karena mereka tidak mengenal Allah yang sejati, tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal wahyu Tuhan yang begitu tepat dan begitu sempurna. Tidak ada pribadi keempat. Hanya adalah pribadi pertama, Allah Bapa yang suci. Pribadi kedua, Allah Anak yang suci. Pribadi ketiga, Allah Roh Kudus yang suci. Holy Father, Holy Son, and Holy Spirit. Karena Allah suci adanya, maka dia berbeda dengan segala sesuatu yang diciptakan. Semua yang diciptakan, dicipta di luarnya Allah. Dan Allah dengan kehendak, dan dengan kuasa, dengan bijaksana, dan dengan keadaan rencana yang kekal, dia menciptakan segala sesuatu di luar diri Allah sendiri. Maka Allah berbeda dengan ciptaan daripada Allah. Allah bukan ciptaan. Ciptaan bukan Allah. Allah adalah Allah. Ciptaan adalah ciptaan. Di tengah-tengah ciptaan dan Allah ada satu kualitas yang memperpisahkan, yang membedakan, yaitu kesucian yang berada pada diri Allah sendiri. Saudara-saudara, lalu Allah menciptakan segala sesuatu di dalam nilai yang suci menurut derajat yang kedua. Allah adalah pencipta yang suci sendiri. Yang diciptakan adalah ciptaan yang disucikan oleh Tuhan. Di dalam hal ini, kesucian Allah adalah kesucian yang ada pada diri sendiri. Dan kesucian daripada yang dicipta, kesucian yang dicipta oleh Allah, bukan yang berada pada diri sendiri. Itu sebab di dalam segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, aslinya adalah suci, aslinya ada baik adanya. Tetapi kesucian yang dicipta berbeda dengan kesucian daripada Allah yang mencipta. Allah yang suci berada di dalam kekudusan yang berbeda dengan segala sesuatu. Dipisahkan daripada yang dicipta. Itu sebab saudara-saudara, kita mengetahui Allah adalah satu-satunya yang berhak mengkuduskan segala yang diciptakan. Dia menciptakan setiap hari. Setiap hari itu baik adanya. Hari pertama baik. Hari ke-6 baik. Hari ke-7 dikuduskan oleh Tuhan Allah. Karena Allah sendiri kudus. Dan dia berhak mengkuduskan sesuatu di antara yang dicipta. Saudara-saudara, Allah mengkuduskan semua ciptaan. Tuhan berhak mengkuduskan. Tetapi saudara-saudara, pengutusan dari Tuhan Allah yang paling penting adalah manusia yang suci. Allah mau mengasingkan, Allah memisahkan semacam manusia dan memberikan pengkudusan kepada dia, dan memberikan perintah kepada mereka supaya mereka hidup di dalam kekudusan. Itu sebab Allah berkata, aku akan mengasingkan engkau dan mengkuduskan engkau, menjadikan engkau orang suci di hadapan saya. Itu sebab penebusan diperlukan. Karena penebusan berarti kuasa Allah yang suci akan bekerja di dalam membersihkan manusia yang najis, supaya manusia menjadi suci. Saudara-saudara, the holy people of God, because they are sanctified by the power of the Holy God. Mereka dikuduskan karena Allah yang suci. Allah yang suci melihat ke dalam dunia ini yang diciptakan oleh dia. Dia menginginkan ada sebagian manusia yang disebut manusia pilihan. Manusia yang dibersihkan. Manusia yang ditebus. Manusia yang diampuni dosanya. Manusia yang mendapatkan kesucian dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, sebelum kita dikuduskan, sebelum kita dibenarkan, kita adalah manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Namun demikian, peta teladan yang tadinya menurut kesucian Allah, menurut keadilan Allah, dan menurut kebajikan Allah, sudah dinodai, sudah dicemarkan
oleh dosa. Sebagai seorang perempuan yang ingin menikah, dia memakai baju kemanten yang putih, bersih dari atas sampai di bawah. Tadi pada saat dia menunggu mempelai lelaki datang menjemput dia, dia lupa tugasnya. Dia bermain-main. Akhirnya dia jalan di jalan yang becek. Dia jalan di tempat ada lumpur. Akhirnya kotornya lumpur merusakkan pakaian. Lalu pada waktu itu pakaian menjadi kotor. Dia tidak bisa diterima oleh mempelai lakinya. Karena pakaian kemanten sudah dicemarkan. Dengan perumpamaan seperti ini, engkau mengetahui manusia yang berdosa adalah manusia yang mencemarkan peta teladan Allah. Seharusnya kita seperti Tuhan Allah. Karena kita dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Maka Tuhan mau kita hidup seperti Tuhan Allah. Menurut peta teladan Allah. Berarti kita seperti Tuhan Allah. Allah kita suci adanya. Kita harus hidup suci. Allah kita benar adanya. Kita harus hidup benar. Allah kita bijaksana adanya. Kita harus hidup di dalam bijaksana. Allah kita penuh kebajikan adanya. Kita harus hidup di dalam kebajikan. Segala sesuatu yang ada di dalam Allah sudah diberikan ke dalam hidup manusia menjadi peta teladan Allah. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dicipta menurut peta teladan Allah. Itu sebab manusia adalah satu-satunya makhluk yang boleh mewakili Allah. Boleh merefleksikan sifat moral ilahi seperti yang mencipta kita. Saudara-saudara, tetapi peta teladan yang menjadikan kita satu harkat, satu identitas yang tertinggi melampaui semua makhluk yang dicipta oleh Tuhan di dalam seluruh alam semesta telah kita nodai, telah kita cemari, dan kita menjadi orang yang tidak suci karena dosa telah diperbuat oleh manusia. Itu sebab apakah itu artinya dosa? Bagi engkau yang berada di dalam dosa dan tidak mengerti pertobatan, engkau kira itu kenikmatan. Itulah sesuatu sukacita, itulah sesuatu kenikmatan pribadi. Engkau bersuka-suka di dalam perzinahan. Engkau menikmati di dalam perbuatan kesalahan. Engkau menikmati narkoba. Engkau menikmati minum-minuman yang keras. Engkau menikmati pembohongan. Engkau menikmati perselingkuhan. Saudara-saudara, engkau tidak tahu apa itu dosa. Dosa boleh dilihat dari pemandangan daripada orang berdosa, atau dilihat dari pemandangan dari Tuhan Allah. Bagi Tuhan Allah, dosa itu pencemaran, dosa itu kenajisan, dosa itu pemberontakan, dosa itu ketidaktaatan, dosa itu adalah perusak daripada peta teladan Allah. Tetapi siapa bisa datang kepada pengertian dan keinsyafan jitu seperti ini, kecuali Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Saudara-saudara, mengapakah kita pergi ke gereja? Mengapa kita membaca Alkitab? Mengapa kita mendengarkan khotbah? Karena kita ingin dari firman Tuhan mendapatkan cahaya menyinari hati kita masing-masing. Alkitab berkata firman Tuhan seperti satu cermin yang merefleksikan, yang mencerminkan keadaan kita yang sesungguhnya. Saya percaya pada hari ini, sebelum engkau datang ke lapangan ini, sebelum engkau datang mengikuti kabin ini, engkau sebelum keluar dari pintu rumahmu, engkau melihat kaca. Waktu engkau melihat kaca, baru sadar rambutmu tidak beres, baru sadar kancingmu salah, baru sadar pakaianmu kotor. Lalu apa yang dilakukan oleh engkau? Engkau pergi mengambil air, mengambil anduk untuk membersihkan kenajisan yang sudah mencemarkan pakaianmu. Engkau pakai sisir untuk mensisirkan rambutmu yang tidak karu-karuan. Engkau membenahi pakaianmu, kancingmu, sesudah rapi, baru engkau meninggalkan
rumahmu datang ke tempat ini. Mengapa kau merapikan diri? Karena tahu engkau sudah salah. Mengapa membersihkan pakaianmu? Karena engkau tahu sudah cemar. Kenapa engkau tidak membiarkan itu? Karena engkau mau menjadi orang yang beres. Engkau tidak mau orang lain melihat engkau tidak beres, tidak benar, tidak bersih, lalu mempermalukan namamu. Demikian saudara-saudara, setiap orang yang melihat kaca harus membenarkan diri. Setiap orang setelah melihat kaca menyadarkan apa yang seadanya di dalam diri dia, dia harus membereskan diri. Demikian Alkitab berkata, manusia setelah melihat kaca sama seperti mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan memancarkan, mencerminkan kekurangan-kekurangan kita. Sesudah itu kita harus bertobat, meninggalkan dosa, minta pengampunan dari Tuhan. Saya mau tanya satu pertanyaan. Adakah orang setelah melihat kaca dia menjadi marah dan memecahkan kacanya? Adakah orang mengatakan, kaca, kenapa engkau kurang ajar menyatakan kesalahan saya? Saya dipermalukan karena engkau mengetahui kesalahanku. Aku akan meremukkan engkau. Aku akan memecahkan kaca. Kalau ada orang melihat kaca mencerminkan kesalahan, kenajisan diri, lalu memecahkan kaca, orang ini adalah orang gila. Orang ini adalah orang yang tidak beres. Orang ini adalah orang yang berjiwa problema. Saudara-saudara sekalian. Tetapi orang yang betul-betul jujur dan betul-betul tidak mau dipermalukan, setelah melihat kaca yang mencerminkan kesalahan, mencerminkan kenasisan dia, dia mengucap syukur bahwa kaca telah jujur mencerminkan dia. Mengapa engkau mendengarkan khotbah, engkau benci sama pendeta? Mengapa engkau membaca kitab suci, engkau bosan membaca lagi? Mengapa engkau mempunyai kawan yang baik, beritahu kesalahanmu, engkau mulai benci kepada dia? Karena engkau tidak beres, engkau tidak mau maju, engkau tidak mau koreksi, engkau tidak mau dibenarkan. Itu sebab engkau lebih ingin dekat dan bersatu dengan dosa dan iblis. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu. Itulah sebab Tuhan yang suci mau kita menjadi suci. Dan dia menurunkan firman-Nya. Disebut firman yang kudus. Disebut kitab yang suci. Kitab suci mencerminkan kenajisan manusia. Kitab suci membongkar dosa manusia. Demikian para nabi memberikan kepada orang Israel, ini dah dosamu, ini kesalahanmu. Demikian firman Tuhan, dia membenci dosamu dan dia mau engkau kembali kepada dia. Para nabi dibenci oleh orang Israel, nabi-nabi dibunuh, ditumpahkan darahnya. Mereka mati tidak di luar kota Yerusalem. Semua nabi dibunuh di kota Yerusalem. Karena apa? Kota Yerusalem adalah kota yang paling bersifat agama. Kota Yerusalem adalah kota paling banyak pemimpin agama. Kota Yerusalem adalah kota yang kumpul orang-orang Farisi, orang-orang pemimpin, orang-orang imam-imam, orang-orang ahli Taurat. Bukankah ahli Taurat harus belajar Taurat dengan baik? Bukan orang Farisi harus menghafal firman Tuhan dengan baik? Bukankah pemimpin-pemimpin agama harus menjadi teladan yang baik untuk orang-orang yang mengikuti mereka? Tetapi justru tidak. Banyak pemimpin-pemimpin agama sambil mengerti firman, sambil melanggar firman, sambil membaca kitab, sambil melawan kitab, sambil mengajar firman Tuhan, sendiri melawan firman Tuhan. Saudara-saudara, bukankah pengadilan adalah tempat yang paling penting memperjuangkan keadilan? Tetapi pengadilan-pengadilan adalah tempat yang paling tidak adil. Karena banyak hakim-hakim, banyak jaksa-jaksa, banyak ahli-ahli hukum,
Karena disuap dengan uang, maka mereka berbicara hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Siapakah ahli hukum? Ahli hukum ada orang-orang belajar hukum, mengerti hukum, lalu mencari selang-selang di tengah-tengah hukum, berbuat segala sesuatu melawan hukum untuk supaya tidak perlu dihukum. Itu ahli hukum. Kenapa hukum di saat beli dengan uang? Karena ahli hukum suka uang. Manusia yang bisa dibeli dengan uang bukan manusia yang hormat kepada Tuhan. Manusia yang karena uang tunduk kepala, manusia itu tidak setia kepada kebenaran. Saudara-saudara, hati-hati dengan politikus-politikus yang membeli engkau dengan uang. Hati-hati dengan hakim-hakim yang terima uangmu lalu membelokkan kebenaran. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Saya melihat banyak pengacara kaya raya sekali. Saya meragukan uang mereka diperoleh daripada kejujuran. Saudara-saudara, saya lebih menghormati seorang budak yang kerja setengah mati dengan keringat menggantikan uang sedikit untuk memelihara istri anaknya makan di dalam keadaan sederhana. Daripada mereka yang memakai uang yang banyak, menerima sogokan, menerima segala uang penyuapan untuk menjadi kaya raya, tetapi menjadi musuh kebenaran. Allah kita adalah Allah yang suci. Allah kita adalah Allah yang tidak bisa disuap. Allah kita adalah Allah yang benar. Dan dia berkata, saya kirim nabi untuk menegur dosamu. Saya mengirim nabi untuk mempaparkan kesalahanmu. Nabi pemimpin agama? Iya. Imam pemimpin agama? Iya. Apa bedanya imam dan nabi? Banyak imam, banyak ahli Taurat sudah biasa menganggap diri adalah pemimpin agama dan mereka tidak takut kepada Tuhan. Akhirnya hidup mereka makin menjadi pemimpin agama, makin hidup tidak suci. Itu sebab Tuhan kirim nabi. Nabi kebanyakan tidak mempunyai kedudukan yang sah. Nabi kebanyakan tidak mempunyai kedudukan yang resmi. Misalnya Amos adalah seorang nabi yang adalah gembala domba. Tapi Tuhan berkata, Amos, pergi, beritakan firmanku. Karena pemimpin-pemimpin agama di Yerusalem sudah tidak beres. Mereka semua satu membicarakan bohong kepada yang lain. Saling membicarakan pendustaan untuk menipu rakyatku, menipu umatku. Saya harap semua pendeta dengar firman ini baik-baik. Engkau menjadi pendeta harus menjadi wakil Tuhan. Harus menjadi wakil firman. Harus menjadi orang yang jujur mengajarkan kebenaran Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang suci. Dan Tuhan yang suci mau memakai orang yang suci menyampaikan firman yang suci untuk mengajar umatnya menjadi anak-anak Tuhan yang suci. Saudara-saudara, Allah berkata, aku adalah Allahmu yang suci. Itulah sebab aku memanggil engkau supaya engkau suci di dalam segala perbuatan yang engkau lakukan. Saudara-saudara, I am holy God. I'm the one who call you to be holy. I want you to be holy in everything you do before me. Because the one who call you is God of holiness. Allah yang suci memanggil kita supaya kita hidup di dalam kesucian. Saudara-saudara, jikalau kita berbuat dosa, maka kemungkinan akibatnya berapa macam. Pertama, langsung ditegur oleh Tuhan. Hati nurani langsung tidak berdamaian. Sehingga kita tidak bisa tidur enak karena dosa kita telah mengganggu ketenteraman dan perdamaian rohani kita masing-masing. Orang yang berbuat dosa langsung menerima teguran, langsung sadar dia ditegur, langsung insyaf dia bersalah, lalu menangisi dosa. Orang itu adalah orang yang berbahagia. Ini macam pertama setelah engkau berbuat dosa. Saudara-saudara, macam kedua, sudah berbuat dosa,
tidak terjadi apa-apa. Tetap enak-enak, tetap lancar, tetap kaya, tetap hidupnya tidak ada gangguan. Tidak ada suara hati nurani yang menegur. Tidak ada suara nabi yang menegur. Tidak ada pendeta yang menegur. Tidak ada nabi yang menegur. Seolah-olah tak apa-apa. Berbuat dosa terus. Masih enak-enak. Lalu engkau mengatakan, di manakah Tuhan? Saya tidak lihat. Karena saya berbuat dosa, tetap damai, tetap kaya, tetap lancar, tetap sukses. Banyak bupati yang koruptor seperti ini. Banyak gubernur yang korupsi seperti ini. Sampai satu hari terbongkar dia korupsi, baru dia sadar sudah terlambat. Saudara-saudara, barang siapa yang berdosa langsung ditegur oleh Tuhan, orang itu berbahagia. Barang siapa yang berdosa langsung merasa diri bersalah, itu orang bahagia. Tetapi orang begini susah menjadi kaya. Tetapi orang yang berdosa tetap membius diri sendiri, menipu diri sendiri, dan berkata tak apa-apa kok. Tak ada orang tahu, tak ada hakim yang tahu, tak ada polisi yang bongkar, tak ada KPK yang datang kepada saya, tak ada pengadilan yang membongkar. Saya sejahtera, saya boleh terus menerus. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau kita membius diri di dalam dosa. Saudara-saudara, jika engkau hidup di dalam kemewahan, tentram, tapi tidak pernah merasa dosa, di dalam hidupmu yang penuh dengan ketidakjujuran, cilakalah engkau. Karena itu bukan berarti berkat Tuhan, itu pembiaran Tuhan. Orang kedua macam, berbuat dosa tetapi tetap tentram, tetap sukses, tetap kaya. Itu bukan berkat Tuhan. Itu pembiaran Tuhan. Tuhan membiarkan engkau berjalan di dalam jalan yang licin, yang turun, yang surut, yang dari tempat tinggi jatuh ke tempat rendah. Orang yang dari tempat rendah naik ke tempat tinggi susah payah jalannya. Orang yang mendaki gunung capek luar biasa. Tetapi orang yang turun dari gunung lancar sekali, cepat sekali, karena Tuhan membiarkan dia menurun. Saudara-saudara, jikalau hidup engkau lancar, jangan sombong. Mungkin kelancaranmu adalah pembiaran Tuhan. Apa artinya pembiaran Tuhan? Tuhan membuat engkau tidak sadar. Dan Tuhan juga tidak mau menyadarkan engkau. Biar engkau terus merosot. Akhirnya binasa. Dan terakhir masuk ke dalam neraka. Itu sebab jangan ingin lancar, sukses, makmur, kaya. Itu bukan ajaran dari Alkitab. Itu ajaran yang setan, yang samar-samar memakai ayat-ayat Alkitab untuk menipu orang Kristen. Saudara-saudara, biar kita jujur dan biar kita bersih di hadapan Tuhan. Berkata kepada dia, Allah yang suci, berilah firman-Mu yang suci, seperti cermin yang suci, mencerminkan keadaan saya. Makin bersihnya cermin, makin banyak kotor yang kita lihat di dalam diri kita melalui cermin itu. Makin kotornya cermin, makin tidak jelas di mana kotornya kita. Saudara-saudara, gereja yang baik adalah gereja yang berani menegur dosa. Pendeta yang baik adalah pendeta yang berani membongkarkan kesalahan. Orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang mau mengetahui, Tuhan, selidikilah di dalam hatiku. Ada kejahatan atau tidak. Pimpinlah aku di dalam perjalanan hidupmu yang kekal. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 139, waktu saya membaca dengan teliti, saya gentar dan saya takut. Karena dua ayat paling permulaan dibanding dengan dua ayat paling akhir, begitu kontras, menggentarkan saya. Di dalam Mazmur 139, ayat pertama, ayat kedua, oh Tuhan Allah, aku duduk, aku berdiri, aku berbaring, aku berjalan. Engkau sudah lihat semua. Engkau sudah meninjau hidupku.
Engkau sudah mengerti hatiku sedalam-dalamnya. Engkau sudah lihat. Engkau sudah menyelidiki. Engkau sudah tahu semua. Tetapi pasal 139, 2 ayat terakhir mengatakan, ya Tuhan, selidikilah hatiku. Lihatlah di dalam diriku. Ada tidak kejahatan di dalam hidupku. Pimpinlah aku ke dalam jalan-Mu yang hidup kekal. Saudara-saudara, saya mau tanya, penulis bukankah orang kendeng? Bukankah dia orang yang kurang pintar? Bukankah dia telah menulis ayat pertama, ayat kedua? Allah sudah menyelidiki. Allah sudah melihat. Aku duduk, aku berdiri. Aku jalan, aku baring. Dari jauh Tuhan sudah menilik, sudah mengetahui segala sesuatu dari hidupku. Kalau dia tahu Tuhan sudah mengerti, Tuhan sudah sadar semua yang dia perbuat, kenapa harus dia mengatakan lagi, oh Tuhan selidikilah aku. Sudah selidik. Tuhan ketahuilah aku. Sudah tahu. Tuhan lihatkan di dalam diriku. Sudah lihat. Kenapa 2 ayat di permulaan dia mengaku Tuhan sudah tahu. 2 ayat di belakang dia minta Tuhan selidiki lagi. Saya tidak ngerti kenapa ada Mazmur permulaan dan akhir begitu berbeda. Saya terus merenungkan. Akhirnya saya menangkap sedikit makna dari firman Tuhan ini. Yaitu penulis tidak hanya mau Tuhan tahu. Dia mau dia sendiri tahu. Kalau Tuhan tahu engkau berdosa. Dan engkau sendiri tidak tahu engkau berdosa. Bagaimana engkau bisa bertobat? Kalau Tuhan sudah menyelidiki, tapi engkau tidak tahu apa hasil penyelidikan Tuhan. Bagaimana engkau bisa hidup suci? Inilah kesalahan, kegagalan gereja. Gereja selalu melihat keindahan diri, melihat kebolehan diri, melihat kesuksesan diri, dan tidak berkata kepada Tuhan, tolong lihat kepada saya. Waktu engkau lihat saya ingin mengetahui apa yang engkau lihat. Bukan dari kacamata saya sendiri. Saya mau memakai kacamata Tuhan, melihat diri saya sendiri. Beritahu kepada saya apa yang menjadi hasil penyelidikanmu. Saudara-saudara sekalian, satu kali seorang murid datang kepada gurunya. Guru, kasih tahu saya apa salah saya di dalam ujian saya. Guru yang selain memberikan angka kurang bagus kepada dia, tidak tulis salahnya di mana. Tapi murid ini mengatakan, tolong guru, kasih tahu saya, mengapa angka saya tidak lulus? Mengapa angka saya tidak baik? Saya tahu banyak kesalahan, tetapi salah saya di mana? Guru yang sangat sabar dan sangat rajin mengkoreksi itu berkata kepada dia, hei anak, engkau duduk di pinggir. Saya tunjukkan kepadamu poin kedua, salah di kalimat ini. Poin ketiga, salah di kata ini. Poin keempat, salah di konklusi ini. Oh, baru dia sadar. Itulah kesalahan-kesalahan yang tadinya saya tidak tahu. Saya tidak menyelidiki diri. Saya tidak sadar begitu banyak kesalahanku yang saya tidak insaf. Terima kasih guru. Inilah sikap orang Kristen yang baik, berkata kepada Tuhan, tiliklah aku, selidikilah pikiranku, lihatlah ke dalam batinku, ajarkan aku mengerti bagaimana introspeksi diriku sendiri. Orang yang tidak mengintrospeksi diri sendiri, menganggap diri hebat, bahaya sekali. Saudara-saudara, saya sangat takut di Indonesia begitu banyak orang ingin menjadi presiden, tapi mereka tidak lihat dirinya seperti apa. Saudara-saudara, begitu banyak memasang fotonya besar-besar sepanjang jalan dari kota ke kota, desa ke desa. Tetapi sedikit yang menyelidiki mereka hak apa menjadi presiden. Mereka hidup apa boleh menjadi contoh daripada bangsa Indonesia. Saudara-saudara, saya minta Tuhan memberikan bijaksana kepada rakyat. Jangan memilih orang yang tidak beres. Pilihlah orang yang takut kepada Tuhan. Pilihlah orang yang sangat mengetahui bagaimana membatas hidupnya di dalam kelakuan yang beres. Pilihlah mereka yang mencintai rakyat.
yang sungguh-sungguh setia kepada kerjaan. Bukan untuk menonjol diri, hanya mau kuasa, gila hormat. Itu tidak menjadi berkat dari bangsa. Saudara-saudara, berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan membangkitkan orang yang patut menjadi presiden. Meskipun tidak ada satu yang mutlak sempurna, tidak ada satu yang 100% baik. Di antara orang berdosa, kiranya Tuhan memberikan pengertian, kesadaran diri, koreksi diri sebelum berani memimpin bangsa ini. Tuhan berkati kita masing-masing. Saudara-saudara, gereja juga demikian. Pendeta demikian. Saya berani mengatakan kalimat-kalimat seperti ini karena umur saya lebih besar dari banyak pendeta di Indonesia. Umur saya lebih besar dari presiden Indonesia. Umur saya lebih besar daripada calon presiden Indonesia. Dan saya tidak ada ambisi untuk diri saya. Saya hanya mau menjadi hamba Tuhan, menjadi suara Nabi yang membongkar, memberitahu kepada kita, jangan hidup di dalam dosa. Mari kita keluar dari segala kejahatan. Keluar dari segala ketidakjujuran. Keluar dari segala ketamakan. Keluar daripada segala keinginan yang jelek. Ambisi yang rusak. Sehingga kita boleh dengan pikiran yang suci, dengan hati yang suci, dengan motivasi yang suci, dengan tangan yang suci, dengan mulut yang suci, dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi orang Kristen yang suci memuliakan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang suci. Allah kita mengapa mengirim Yesus ke dalam dunia? Supaya dia membersihkan dosa manusia. Akan tiba kepadamu satu hari Tuhan memberi satu sumber yang membersihkan. Sumber yang membersihkan berada di mana? Bukan sumber air di gunung. Bukan sumber arus di dalam danau. Bukan sumber besar di dalam lautan. Sumber yang membersihkan adalah lubang paku Yesus Kristus. Adalah tempat tusukan mahkota duri Yesus Kristus. Ada tempat kaki yang dipaku di atas kayu salib. Inilah lubang-lubang rusuk yang diberikan tombak, yang mengalirkan darah. Itulah sumber membersihkan dosa. Saudara-saudara, kenajisan-kenajisan, dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia hanya disucikan oleh Tuhan Allah melalui 3 hal. Tidak kurang, tidak lebih. Hanya 3 hal yang membersihkan kita. Hanya 3 hal yang menyucikan umat manusia. Pertama, firman Tuhan. Kedua, darah Yesus Kristus. Ketiga, iman di dalam Roh Kudus. Saya mengulangi sekali lagi. Saya minta orang Kristen di kota ini ikut berkata sama dengan saya. Ketiga hal ini. Pertama, firman Tuhan. Semua. Kedua, darah Yesus Kristus. Ketiga, iman di dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, tidak ada hal yang lain, tidak lebih, tidak kurang. Manusia bisa dibersihkan karena firman Tuhan. Firman Tuhan seperti cermin. Firman Tuhan seperti pedang yang bermata 2. Firman Tuhan seperti lampu di depan kakimu. Firman Tuhan seperti pelita di dalam zaman. Firman Tuhan seperti cahaya masuk ke dalam hidupmu. Firman Tuhan membersihkan engkau. Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Injil Yohanes pasal 15, karena perkataan yang kuberikan kepadamu, kau sudah dibersihkan. Karena firman yang kukatakan kepada engkau, engkau sudah dibersihkan. 1 Petrus pasal 1, melalui firman yang kita dengar, kita sudah dibersihkan. Efesus pasal 5:26, melalui firman dan air, engkau sudah dibersihkan dari segala cacat celah dan segala penyakit dan segala keliput di dalam kulitmu. Engkau dibersihkan.
Engkau dijadikan suci karena firman Tuhan. Saudara-saudara, anak muda bagaimana membersihkan kelakuannya? Kecuali menjalankan firman-Mu. Daud berkata di dalam Mazmur 119, berkata, aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku, maka aku sanggup menghindarkan diri daripada perbuatan kejahatan. Keep the word of God in your heart, and the word of God will keep you from committing sin. But if you committing sin continuously, the sin will keep you from reading the Bible. Orang yang membaca kitab suci akan menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Orang yang turut berbuat dosa akan melarikan diri dan takut membaca kitab suci. Firman Tuhan, firman yang menyucikan. Kedua, darah Yesus Kristus yang menyucikan. Di dalam Alkitab begitu banyak ayat melalui darah Yesus. Darah Yesus, darah anak domba Allah, darah anak Allah, darah Allah yang tunggal. Kita dibersihkan daripada dosa. Saudara-saudara, berapa dosamu di hadapan Tuhan, semua dibersihkan hanya di dalam darah satu juru selamat, yaitu darah Yesus Kristus. Yesus adalah firman Allah menjadi daging. Daging Yesus, daging yang berdarah. Darah Yesus adalah darah janji Allah kepada gereja. Darah Yesus membersihkan dosa manusia. Sebagaimana orang Israel, mereka mengaku dosa, dipercikan darah lembu dan darah kambing supaya mereka diampuni dosanya. Seolah-olah Tuhan berjanji dengan orang Israel melalui darah binatang. Tetapi saudara-saudara, di dalam kitab dari perjanjian baru, kitab Ibrani mengatakan darah domba, darah lembu tidak mungkin membereskan dosa manusia. Tanpa pengaliran darah tidak ada pengampunan dosa. Tapi darah binatang tak mungkin membersihkan dosa manusia. Itu sebab Allah mengirim anak yang tunggal, firman menjadi daging. Allah menjadi manusia, bersalut dengan daging dan darah, supaya boleh mati bagi kita, boleh menyerahkan nyawanya bagi kita, boleh memecahkan tubuhnya bagi kita, boleh mengalirkan darahnya bagi kita. Inilah darahku yang kualirkan untuk menjadi penebusan dosamu. Inilah darahku yang bisa membersihkan dosamu. Saudara-saudara, ini hal yang kedua. Pertama, firman Tuhan membersihkan dosa kita. Kedua, darah Yesus membersihkan dosa kita. Terakhir, Roh Kudus membersihkan dosa kita. Roh suci akan menyucikan kita. Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptiskan engkau dengan air, tetapi yang datang belakangan daripada aku, dia akan membaptiskan engkau dengan roh dan api. Saudara-saudara, air ciptaan Allah. Air tidak mungkin membersihkan roh manusia yang dicipta Allah. Lebih tinggi dari air. Air itu materi, dosa bukan materi. Maka baptisan air tidak bisa menyelamatkan kita. Baptisan air tidak bisa mengampuni dosa kita. Baptisan air tidak bisa memberikan hidup baru kepada kita. Tetapi baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukan bermanifestasi karunia lidah. Baptisan Roh Kudus berarti diperanakan oleh Roh. Karena Roh membersihkan manusia. Allah membersihkan manusia dengan firman. Allah membersihkan manusia dengan darah Yesus. Allah membersihkan manusia dengan kuasa Rohul Kudus. Itu sebab Tuhan berkata bahwa Roh akan datang. Dia akan membersihkan engkau. Roh akan datang mengingatkan engkau semua firman yang pernah kututurkan kepadamu. Roh akan datang untuk membawa engkau masuk ke dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan membersihkan engkau. Saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat ke-9 dikatakan,
melalui iman di dalam Roh Kudus, maka mereka sudah dikuduskan. Saudara-saudara, apa artinya? Ini dikembalikan kepada pasal ke-10. Pasal 2, Roh Kudus turun untuk membersihkan manusia, dan 3.000 orang menerima Roh Kudus. Gereja didirikan. Itu hari jadi, hari kelahiran gereja. Karena Roh Kudus menyucikan orang dosa menjadi orang suci. Maka orang dibaptis Roh Kudus itu menjadi orang suci di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mengetahui turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta? Itu adalah baptisan Roh Kudus. Karena Yesus berkata di dalam pasal 1 ayat ke-5, tidak beberapa hari lagi engkau akan menerima baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara, apa yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis dilaksanakan dan diwujudkan oleh Yesus pada waktu dia sebelum naik ke surga. Yesus setelah bangkit 40 hari tetap di dunia mengajar rasul-rasul dan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Setelah 40 hari dia naik ke surga, dan sebelum naik surga dia berkata, jangan pergi dari Yerusalem. Engkau mesti menunggu di Yerusalem. Mengapa Tuhan yang suruh mereka pergi dari Yerusalem ke ujung bumi, sekarang suruh mereka tidak boleh pergi? Karena mereka tidak boleh pergi sebelum menerima baptisan Roh Kudus. Dan Yesus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5, tidak berapa hari lagi engkau akan menerima Roh Kudus. Tidak berapa hari lagi, mereka tunggu 10 hari, pada hari Pentakosta Roh Kudus turun. Maka kita mengetahui berapa hari lagi, yaitu 10 hari. 10 hari itu mereka menerima Roh Kudus. Roh Kudus turun, tidak ditulis di dalam pasal kedua itu baptisan Roh Kudus. Tetapi itu mewujudkan apa yang dijanjikan Kristus di dalam pasal pertama, bahwa Roh akan membaptiskan engkau. Engkau mendapatkan kuasa dari Yerusalem sampai Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi, menjadi saksiku. Jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan mendapatkan kuasa. Jadi baptisan Roh Kudus sekaligus berarti dibersihkan Roh Kudus, dikuduskan menjadi orang suci, masuk ke dalam tubuh Kristus, menjadi anggota di dalam gereja yang kudus dan am. Baptisan Roh Kudus berarti perubahan status dari orang berdosa menjadi orang suci karena dikuduskan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus menjadikan kita diperanakan pula karena hidup baru sudah diberikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, itu sama pasal 2, pasal 8, pasal 10 dan pasal 19. Dari pasal 2 sampai pasal 19 itu terpal 28 tahun. Di dalam 28 tahun Roh Kudus turun 4 kali ke dalam dunia ini. Pertama kali turun secara sesuatu status yang menyeluruh. Seluruh dunia boleh menerima Roh Kudus pada waktu hari Pentakosta. Asal semua yang menerima Yesus masuk ke dalam tubuh Kristus, mereka menerima baptisan satu-satunya yang dijadikan di dalam pasal kedua. Pasal ke-8, orang Kristen lari ke Samaria. Di situ Roh Kudus turun kepada mereka. Pasal 10, Roh Kudus turun di dalam Roma, Cornelius. Di situ pertama kali orang kafir menerima Roh Kudus. Pasal 19, Roh Kudus turun kepada gereja di Efesus, melambangkan ujung bumi. Dari Yerusalem, Samaria, tanah Yudea, sampai ujung bumi. Kenapa kedua ketiga terbalik ditukar? Karena pertama di pasal 2, kedua kali di pasal 8. Ini dua-dua, baik Yerusalem dan Samaria, hanya diberikan kepada orang Yahudi. Tetapi pasal 10 dan pasal 19 diberikan kepada orang kafir. Yahudi dulu, baru Yunani. Anak-anak Israel dulu, baru bangsa-bangsa yang lain. Dari Yerusalem sampai Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi, Injil akan dikabarkan
dan juga sampai kepada kota Poso. Saudara-saudara, dari Yerusalem sampai ujung bumi, Tuhan bekerja membersihkan manusia. Roh turun, turun. Pada waktu fase 15, di tengah-tengah 10 dan 19, terjadi satu konsultasi teologi yang dipimpin oleh orang-orang rasul di kota Yerusalem dan dikunjungi oleh Paulus dan orang-orang Yahudi yang tidak setuju orang kafir tidak perlu disunat. Mereka mengatakan orang kafir mau diselamatkan harus disunat. Paulus berkata tidak perlu. Paulus dengan sengit membantah dan berdebat dengan keras dengan mereka. Bukan karena Paulus tidak ada cinta kasih. Bukan karena Paulus mau berceraikan gereja. Bukan karena Paulus mau memisah, mau memecah belahkan tubuh Tuhan. Karena Paulus mau menjaga keutuhan Injil, tidak boleh ditambah sesuatu. Jikalau orang mengatakan sudah terima Tuhan Yesus sudah cukup, mesti bisa glosolalia, jangan dengar dia. Jikalau orang mengatakan sudah baptiskan tidak cukup, mesti baptisan Roh Kudus, jangan dengar dia. Karena baptisan Roh Kudus sama dengan diselamatkan, sama dengan peranakan pula. Bukan berarti baptisan yang supranatural, yang berbeda dengan percaya kepada Yesus Kristus. Jikalau orang mengatakan sudah baptiskan, harus disunat lagi, jangan mendengar dia. Jika orang mengatakan sudah dibaptiskan, harus percaya kepada Maria, tidak percaya kepada dia. Yesus Kristus sudah final. Yesus Kristus sudah sempurna. Yesus Kristus sudah cukup. Di luar Yesus tidak ada lagi keselamatan. Di luar darah Yesus tidak ada pengampunan dosa. Di luar salib Kristus tidak ada cara menyelamatkan. Di luar peragan Roh Kudus tidak ada lagi orang boleh menjadi anak Tuhan Allah. Ini semua menjadi satu firman yang menjadi daging. Firman yang mengalir darah. Firman yang mengutus Roh Kudus datang. Firman menyucikan. Darah Yesus membersihkan. Roh Kudus membersihkan. Saya sebut fase 15. 15 di tengah-tengah 10 dan 19. Tengah-tengah 10 dan 19. Kenapa 19 itu terakhir kali di antara 4 kali Roh Kudus turun untuk dunia ini di Efesus. Pertama kali Roh Kudus turun di Yerusalem untuk rasul-rasul. 120 orang murid-murid Yesus. Saudara-saudara, di tengah-tengah orang-orang Israel menerima Roh Kudus dan orang di ujung bumi menerima Roh Kudus. Sudah pernah terjadi satu kali. Fase 10 rumah tangga Cornelius yang mengundang banyak orang datang. Lalu Petrus berkhotbah di situ. Pada waktu dia baru buka suara berkhotbah, Roh turun atas mereka. Bukan selesai khotbah. Bukan waktu dilakukan pembaptisan. Tetapi saat dia buka suara, Roh turun atas orang kafir. Karena orang kafir yang berada di rumah Cornelius ada orang beriman kepada Yesus Kristus. Pada waktu mereka mau menerima khotbah yang disampaikan oleh Petrus, hati mereka sudah beriman seperti tanah yang lunak menerima benih yang ditaburkan. Seperti orang yang sudah mempersiapkan diri menyambut Kristus masuk ke dalam hati mereka. Ini iman yang menerima Tuhan. Iman yang menerima Tuhan menjadikan kita diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, bukan berdasarkan jasa kita. Bukan bersandarkan kebaikan perbuatan kita. Tetapi berdasarkan Kristus yang mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, itu sebab di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 8 dan 9 dikatakan karena beriman maka di dalam Roh Kudus Allah memberikan pembersihan kepada mereka sama seperti kepada kita. Di situ itu siapa artinya kita? Di situ apa artinya mereka? Di situ kita adalah Petrus dan rasul-rasul yang menerima Roh Kudus di dalam pasal kedua. Di situ mereka adalah orang-orang kafir yang menerima Roh Kudus di dalam rumah Cornelius. Sehingga Allah tidak memandang bulu,
Allah tidak sepihak, memihak mana saja. Allah tidak pilih kasih. Kepada orang Israel diberikan Roh Kudus, kepada orang kafir diberikan Roh Kudus. Sama-sama dengan iman, maka Roh Kudus membersihkan hati mereka. Ini kesucian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau tema ini saya memperpanjangkan lagi, saya mungkin perlu 3 jam untuk menyelesaikan tema ini. Setiap hari saya khotbah di setiap kota berbeda. Dan setiap hari saya akan memberikan sedikit daripada kelimpahan firman Tuhan untuk membawa manusia masuk ke dalam kebenaran Tuhan saja. Saudara-saudara, Allah kita, Allah yang suci. Dan Allah memanggil orang menjadi kaum yang suci. Allah menebus mereka supaya menjadi suci. Dan Allah mengirim firman membersihkan mereka supaya suci. Allah mengirim Yesus mati di atas kayu salib, mengalirkan darah untuk menyucikan kita. Allah mengirim Roh Kudus supaya Roh Kudus membersihkan hati kita. Sehingga kita di bumi adalah manusia yang berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Biar mereka tidak mengenal Tuhan, membanggakan diri dan tidak tahu malu, berbuat dosa, maksi, sombong-sombong. Janganlah demikian. Biar orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita mengetahui Kristus mati bagi aku. Firman jelma menjadi manusia. Tuhan menampakkan diri di dalam daging. Dengan daging dan darah, dia akhirnya mati di atas salib. Untuk mengalirkan darah yang suci, membersihkan kita dari segala dosa. Dan Tuhan mengirim Roh Kudus, membawa kesucian ke dalam hati kita. Biar kita menjadi orang yang begitu mematuhkan diri kepada Tuhan yang suci. Maukah saudara hidup sebagai orang Kristen yang suci? Maukah saudara mempertahankan kesucian sampai berjumpa dengan Kristus yang datang kembali? Biar mulai hari ini kita ingat khotbah yang disampaikan di Togahlu. Biar kita mengingat akan kesucian. Itu sifat Tuhan Allah satu-satunya hidup yang kekal, yang sejati di dalam surga. Dan dia mau kita menjadi gereja yang suci, orang Kristen yang suci, memuliakan nama Tuhan di dalam surga. Maukah saudara? Maukah engkau hidup dalam kesucian? Saya berhenti khotbah saya di sini, dan demi nama Yesus Kristus, demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saya perintahkan, saya nasihatkan, dan saya menghimbau, biar gereja di sini belajar hidup suci di hadapan Tuhan. Belajar menuntut kesucian di dalam pikiran, motivasi, hati sanubari, kelakuan, bibir mulut, mata kita, kuping kita, tangan kita, kaki kita, hidup di dalam kesucian. Engkau berkata, Tuhan, saya mau menjadi orang Kristen yang suci, memuliakan namamu. Ada orang yang mau berjanji sekarang di hadapan Tuhan, saya tidak panggil engkau maju ke depan lagi. Saya mau engkau menyatakan janjimu kepada Tuhan dengan mengangkat tanganmu, berkata kepada Tuhan, saya mau menjadi orang Kristen yang hidup suci. Ada orang demikian, dipersilakan orang Kristen yang mau hidup suci, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat tangan kita masing-masing. Siapa berkata saya mau hidup suci di hadapan Tuhan, angkat tangan saudara. Tuhan menerima kita. Tuhan melihat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua berdiri. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita tunduk kepala. Kita semua tutup mata. Kita berdoa. Saya minta Ivan Raharjo
naik ke atas, berdoa bagi kita masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini Engkau berbelas kasihan kepada setiap kami. Engkau tidak membiarkan kami dengan berdiam diri saja, tapi Engkau menjadi Allah yang berbicara kepada kami melalui firman yang telah disampaikan hamba-Mu Pendeta Stephen Tong. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau ketika Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, tapi Engkau berkenan untuk menguduskan kami dengan firman-Mu, dengan Kristus, dan dengan Roh-Mu yang kudus. Karena kami rindu ya Tuhan, ketika kami berjumpa dengan Engkau suatu hari nanti, kami boleh menjadi pengantin yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkati gereja-Mu di kota ini, berkati gereja-Mu di Sulawesi, supaya kami boleh betul-betul menjadi pengantin wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah ketika orang lain melihat hidup kami, mereka boleh melihat kesucian, kebijakan, dan kebenaran dari Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan yang permuliakan nama-Mu, Tuhan nyatakan kerajaan-Mu di Sulawesi ini. Bangkitkanlah generasi muda, berkatilah gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.